Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Nani. Untuk kali ini kita akan belajar fisika ya. Untuk materinya adalah usaha dan energi. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Titik tertinggi yang dicapai seorang anak yang berayun adalah 1,5. Oke, jadi kalau ini kita gambarin kan anak itu main ayunan ya. Anggap di sini. Nah, di sini tadi anak itu berayun. Pas kondisi di sini anaknya itu tingginya berapa? 1,5. Jadi ini kemari dia adalah 1,5. 1,5 meter. Terus ya kayak gitu, di titik terendahnya 0,5. Jadi nanti dia berayun sampailah di sini dia. Nah, si anak ini waktu di situ katanya tingginya adalah gitu ya, 0,5. Jadi dari sini kemari 0,5. Nah, kalau gravitasi 9,8, berapa kecepatan maksimum yang dicapai anak itu? Artinya waktu di kondisi sini. Nah, kalau di sini adalah di titik tertinggi tadi, otomatis V di sebelah sini, anggaplah ini kondisi 1, V1-nya itu adalah 0. Karena dia pasti berhenti sementara. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa V di keadaan 2. Nah, di sini akan berlaku bahwa EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Atau kalau kita pakai yang rumus cepat tadi, langsung V adalah akar 2G ya, boleh. Nanti kan sama dengan MGH1 gitu ya. Ditambah 0 karena di titik tertinggi. EP2 itu adalah nih MGH2 kan gitu. Ditambah dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, dari sini ketemu bahwa V2 itu adalah akar dari 2G kali H1 min H2. Tinggal dimasukkan. Jadi berapa? Akar 2 kali 9,8. H1-nya tadi adalah 1,5 dikurang 0,5 gitu ya. Nah, nanti di sini kalau kita hitung V-nya adalah 4,4 meter per second, atau jawabannya adalah yang C. Sederhana ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Nomor 6. Sebuah benda bermasa 2 kilo terletak di tanah. Ditarik vertikal ke atas dengan gaya 25. Nah, untuk kasus ini kan ada benda ceritanya. Benda ini 2 kilo. Jadi ini kalau ini saya kayak giniin ya. Ini kondisinya ada di tanah. Kayak gini kira-kira. Nah. Nih. Kalau benda di tanah pasti dia punya yang namanya, kesini ada yang namanya berat ya. Ini W ditarik kemari dengan gaya apa tadi? F. Oke. Jadi di sini ada F. F-nya berapa? F-nya sama dengan 25 Newton. Sementara beratnya dia itu adalah massa kali gravitasi gitu ya. Nah, jadi berapa dia? Dia adalah 2 kali 10 ya. Jadi mempunyai berat 20 Newton. Kalian lihat, di sini gayanya ke atas lebih besar daripada W, otomatis si benda itu akan terangkat. Nih, jadi di kondisi 1, saat gaya itu bekerja, saat F bekerja, berlaku apa? Hukum Newton 2. Yaitu apa? Bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Yaitu apa? F dikurang beratnya si benda adalah massa kali A. Temu dong. 25 dikurangin berapa itu? 25 dikurang 20 ya. Dikurang 20 sama dengan massanya tadi 2 kali akselerasi. Hanya adalah 2,5 meter per second. Waktu gaya bekerja tadi waktunya berapa? Katanya selama 2 detik. Nah, saat tadi benda bekerja tadi awalnya gimana? Awalnya kan baroknya diem. Awalnya V0-nya 0.
Nah, dari sini kita ketemu VT. Waktu gaya itu bekerja, rumusnya apa? Ingat GBB, VT adalah V0 plus A kali T. Nah, jadi berapa? Masukkan V0-nya adalah 0, ditambah A-nya adalah 2,5, time-nya adalah 2, otomatis VT-nya adalah 5 meter per second. Dari sini kita ketemu nanti, ditanyakan kan energi kinetik, otomatis kita mencari H dulu, atau S. H sama dengan S, apa rumusnya? Sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi berapa? 0 kali 2 ditambah, itu baru H1 ya nanti kita carinya, setengah kali A. A-nya adalah 2,5 kali 2 kuadrat. Jadi berapa? Otomatis 0. Nih 2,5 kali 4, 10 dibagi 2, 5. Di sini adalah 5 meter. Itu adalah H1. Nah, sekarang untuk yang kondisi kedua, saat apa? Saat yang kedua itu kondisinya adalah saat F-nya sudah nggak ada. Saat F-nya sudah tidak ada. Saat F-nya tidak ada, maka yang terjadi apa? V0, VT tadi akan menjadi V0 aksen bagi saat V-nya tidak, saat F-nya nggak ada. Jadi berapa ini? Ini adalah tadi berapa? 5 ya. Nah, nanti pas di titik tertinggi, ya kan, otomatis kita ketemu VT aksen berapa? 0. Kok kita nyari titik di titik tertinggi? Karena dia akan lari kemana? Ini ke sana, itu dia sejauh nih, segini itu sejauh 5 meter. Melanjutin lagi yang ini. Yang ini nanti sejauh berapa? Nih, setinggi berapa? Nah, yang ini nanti adalah S1, yang ini tadi adalah S2. Kita mau nyari S2 nih. Nah, waktu disinilah yang namanya VT aksennya itu adalah 0. Nah, S2 kita punya rumus apa? Kita punya rumus bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, S-nya S2. Ini aksen ya, ini kondisi aksen. Kenapa kondisi aksen? Karena kondisi saat nih si gaya sudah tidak ada. Nah, A-nya itu berupa negatif gravitasi karena perlambatan. Jadi 0 sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 kali 0 sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 kali min 10 dikali S2. Nah, S2-nya ketemu. S2-nya berapa? S2-nya sama dengan 25 gitu ya. 25 dibagi dengan 20. 25 dibagi 20. Jadi berapa? Sama dengan 1,25. Nah, maka nanti berlaku bahwa EK waktu di tanah, nih, EK di tanah itu akan sama dengan EP di titik tertinggi di H maksimum. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah MG kali H1 ditambah H2 atau ditambah S2. Nah, jadi berapa dia? M-nya tadi 2, gravitasi 10, H-nya berapa? H1-nya tadi adalah 5 ditambah dengan 1,25. Jadi berapa? Jadinya adalah 20 dikali berapa itu? 6,25. Jadi berapa? Sama dengan 125 Joule. Jadi jawabnya adalah yang D. Seperti itu untuk nomor 6. Ya, lumayan panjang memang. Nah, sekarang untuk berikutnya. Nomor 7. Bola dengan massa 2 kilo dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 di ketinggian 25 meter, energi kinetiknya berapa? Nah, ini balik-balik ke hukum kalian energi mekanik tadi ya.
yaitu apa? Berlaku untuk nomor 7 bahwa energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial di kondisi 2 ditambah energi kinetik di kondisi 2 ya. Oke. Nah, di sini kan nggak diketahui tingginya, otomatis di sini dianggap H1 itu adalah 0. V1-nya sama dengan 30 gitu ya, meter per second. Terus di situ H2-nya sama dengan berapa? H2-nya adalah 25 meter. Jadi masuk kemari. Ini adalah MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dimintanya EK ya. Oke, di sini adalah EK2. Masukkan 2 kali 10 kali 0 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 30 kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi 10 dikali 25 gitu ya, ditambah dengan EK2 900 sama dengan 500 ditambah EK2, otomatis EK2-nya ketemu ya, sama dengan 400. EK2 sama dengan 400 Joule. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Saya. Nah, berikut untuk soal nomor 8. Nih, ada kotak masanya 10 kilo mula-mula diam, kemudian turun bersudut di bidang miring yang sudutnya 30 derajat arah horizontal tanpa gesekan. Oke, licin ya. Menempuh jarak 10 sampai di bidang mendatar. Kecepatan waktu di akhir bidang miring itu berapa? Nah, ini kalau kita bikin kan kayak gini. Jadi ini kalau saya gambar, dia kemari, gitu ya. Kemari. Ini kemari. Saya punya lintasannya. Lintasannya berapa itu katanya? Katanya lintasannya dari sini kemari itu adalah 10 meter. Oke. Kalau ini adalah 10 meter, kan gitu ya. Ini saya anggap sebagai S. Sudutnya adalah theta sama dengan 30 derajat. Nah, kalau gitu kan saya bisa nyari ini dong H-nya. H-nya berapa kan itu. Nah, kita ingat bahwa ada yang namanya sinus. Apa tuh sin itu? Sin itu demi ya, depan miring. Nah, kalau sin itu adalah depan miring, jadi sini berlaku bahwa sin 30 itu adalah H per S. Kalau itu hanya ketemu berapa? Sin 30 saya kaliin S. Jadi berapa? Setengah dari 10. 5 meter itulah tingginya bidang miring itu. Nah, katanya dia merasa turun ya dari diem. Jadi di sini waktu di tengah di sana di kondisi 1 ini dia adalah 0 karena dia diem. Nah, yang ditanya yang di mana? Di sini nih. Di sini berapa? Nah, waktu di sini kan H2-nya berapa? H2-nya adalah 0 ya kan? Nah, dengan rumus yang sama tadi kita ketemu bahwa V2 itu rumusnya apa? Sama dengan akar dari 2G1 kayak yang soal pertama tadi. Jadi berapa? Akar dari 2 kali 10 dikali 5. Jadi berapa? Sama dengan 10 meter per second. Nah, karena di sini menggunakan 9,8, nah otomatis di sini apa? Pasti mendekati ya. Mendekati dari berapa? 10. Jadi berapa? Yang mendekati adalah 9,9 meter per second. Kenapa kita pakai ini? Karena ini lebih gampang hitungnya. Makanya ini kita cari yang mendekati angka 10 yaitu 9,9. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke.